Shalom saudara-saudari, salam jumpa lagi dalam program ini yaitu Panggilan Iman atau Call of Faith. Saya selalu bersuka cita untuk membagikan kebenaran firman Tuhan karena saya tahu bahwa inilah pusat hidup kita. Inilah dasar keyakinan iman kita. Dan di hari yang baru, ini doa saya kiranya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan hati Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang membuka hati, yang percaya dan yang setia mengenal, mengikuti Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Artinya, jangan selalu hidup kita dalam keraguan. Mari tetap kita belajar untuk mensyukuri, belajar selalu bersyukur, ucapkan kata-kata syukur, karena itulah obat yang paling manjur dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya akan melanjutkan sharing atau kebenaran firman Tuhan ini, bagian ketiga. Bagian ke-1, kedua, saudara yang belum menonton atau belum mendengarkan, silakan di channel ini, di channel yang saudara tonton, mengenai, yaitu temanya adalah, serahkanlah perbuatanmu dan keputusan Tuhan Yesus yang terjadi. Amin. Keputusan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Asalkan kita meresponi Dia dengan benar, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, tapi tetap punya roh, punya spirit yang tetap bangkit, yang tetap menyala-nyala. Karena kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang sungguh melihat kita dan segera mengasihi kita. Dan saat ini kita masih belajar dalam kitab Amsal di pasal 16 karena ayat ini cukup panjang. Jadi saya buat 3 bagian atau bagian ketiga. Bagian ke-1, bagian kedua saudara boleh lihat kembali lagi. Baru kita di bagian ketiga di ayat yang ke-21 sampai ayat 33. Namun sebelumnya kita selalu awali dengan doa. Biarlah Tuhan mengajar kita dan Tuhan memberikan kita hikmat sehingga kita mampu melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami punya Allah yang hidup. Kami ada dalam pengharapan. Tuhan, mampukan kami untuk berjalan apa mau Tuhan. Apa yang Tuhan sudah firmankan. Berikan kami pemulihan. Berikan kami karakter seperti Kristus. Sehingga hidup kami selalu ada dalam terangnya Tuhan. Apapun persoalan kami tahu bahwa dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Dan hamba berdoa buat mereka yang setia mendengarkan channel ini. Tangan Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Tangan Tuhan sendiri yang menolong mereka. Yang sakit, ada mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus. Yang kehilangan pengharapan, ada pengharapan lagi. Pengharapan yang indah. Pengharapan yang penuh mujizat, jalan keluar. Dalam nama Yesus. Terima. Terjadilah dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan yang mengajari kami. Roh Kudus yang menuntun kami kepada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka kitab kita Amsal 16 ayat 21 sampai 33. Ayat 21, orang yang bijak hati disebut beriman dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ya, hasil dari orang yang bijak hati pasti perkataannya sungguh manis. Karena orang yang bijak itu dasarnya adalah pengetahuan akan Tuhan, yaitu
Banyak orang yang begitu pintar, begitu cerdas, tetapi tidak didasari dengan pengetahuan akan Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Tetapi kita bukan sekedar pintar, bukan sekedar cerdas, melainkan bijak hati. Hati yang bijak. Dan dikatakan dia adalah orang yang sangat berpengertian. Jadi segala sesuatu dia tidak sembarangan, dia tidak sembrono. Tetapi segala sesuatu dalam mengambil keputusan, dia tetap hati-hati. Dia harus cari banyak orang bagaimana untuk menghadapi segala pencobaan, segala ujian. Lalu dia timbang-timbang kembali dan tetap diuji. Itulah orang yang bijak. Tidak mudah menyerah. Tidak gampang terbawa arus, tetapi selalu hati-hati. Dan perkataannya pun yang keluar adalah perkataan yang manis. Perkataan yang membangun. Karena perkataan punya kuasa. Ingat bahwa Allah menciptakan semuanya dimulai dengan perkataannya. Demikian kita orang percaya. Perkataan kita ada kuasa. Berkuasa. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohan. Sumber kehidupan adalah orang yang berakal budi. Jangan berkata, jangan bilang kalau orang Kristen tanpa akal budi. Itu salah total. Tetapi melebihi kemampuan manusia atau akal budi adalah iman. Karena kita ini sangat terbatas. Kekuatan manusia ini rapuh. Sesungguhnya kekuatan Allah lah. Kekuatan Tuhanlah yang jadi. Karena akal budi itu akan mengingat kita. Akan selalu kita ingat bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tetapi kalau akal budi kita sudah mentok, terbatas, ada iman saudara melampaui dari akal budi saudara. Akal budi berbicara tentang firman, diisi dengan firman. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki akal budi. Dan dikatakan tadi bahwa siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bodoh di sini bukan berarti dia tidak pernah mengenyam bangku pendidikan atau bangku sekolah atau sekolah. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang jahat, orang yang penuh tipu muslihat, orang yang kompromi dengan hal-hal dosa. Sehingga ketika ada ujian, ketika ada badai pencobaan hidup, dia mengambil keputusan yang salah. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Kita tahu kita ada Tuhan, tapi bukan berarti kita menjadi bodoh. Melainkan kita adalah orang-orang yang berhikmat, punya pikiran Allah. Pikiran Allah adalah pikiran-pikiran yang mulia, yang kudus, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang baik. Semuanya itu pikirkanlah. Karena iblis berperang melalui pikiran manusia, mengintimidasi pikiran manusia. Kamu salah, kamu sudah sesat, kamu sudah banyak melakukan dosa. Sudahlah, tidak ada lagi pengharapan. Percuma, percuma, percuma. Itulah pikiran iblis, mengintimidasi saudara untuk terus lemah. Percuma kamu berdoa, percuma kamu lakukan hidup benar,
buktinya kamu susah, buktinya kamu miskin, buktinya kamu menderita, buktinya kamu sengsara, buktinya kamu sakit. Mulai iblis terus mengintimidasi manusia. Sehingga kita terjebak, terikat, dan kita menjadi orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh bukan berarti dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau sekolah yang tinggi. Tetapi dia yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 21 dan 23 sangat relasi. Sangat satu tali. Yaitu inti dari semuanya adalah hati yang bijak. Hati yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Tidak maki-maki. Tidak terus mengeluh. Tetapi kita belajar untuk selalu mensyukuri akan hidup ini. Bahwa di balik semua keadaan, di depan kita masih ada jalan terbuka, jalan Tuhan, beribu-ribu cara. Tuhan menyertai kita. Tuhan punya cara yang ajaib. Marilah keputusan Tuhan yang jadi. Maka itu, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sesuatu yang manjur adalah firman-Nya. Dikatakan bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, tempat menyimpan madu-madu. Madu-madu yang murni, madu-madu yang begitu manis rasanya. Menyehatkan hati kita, tulang-tulang kita. Ini obat yang tidak ada dimiliki dunia. Ini ada hanya saudara yang percaya, yang setia mengikut Tuhan. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Maka dari itu, cintailah firman Tuhan. Sukalah membaca, hidupilah, alamilah, lakukanlah. Bukan berarti saya lebih sempurna dari saudara, tapi inilah kekuatan saya. Inilah pertolongan saya. Inilah kemampuan saya ketika saya lemah, ketika saya hampir-hampir tersesat, ketika saya diintimidasi oleh setan. Tapi dengan firman-Nya yang saya baca, saya diubahkan. Dikatakan manis bagi hati. Hidup dalam kebijaksanaan. Hati yang bijak. Amin. Saya lanjutkan ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang merasa dirinya saleh, beragama, sekalipun itu baik, karena penting dalam beragama. Tetapi agama tidak menyelamatkan, sekalipun saudara Kristen. Sekalipun saudara mungkin bisa dikatakan sebagai pendeta atau hamba Tuhan. Tidak jaminan semuanya. Yang jaminan adalah kita yang benar-benar hidupi Tuhan. Kita yang benar-benar mau dituntun oleh firman Tuhan. Mau diproses. Tidak instan. Tidak dengan cara yang salah. Tetapi kita mau diproses dalam pembentukan oleh Tuhan. Saudara, proses itu sakit. Proses itu tidak enak. Proses itu memberontak. Artinya dagingmu selalu memberontak. Tetapi karena kita menghidupi Roh Kudus, Roh Allah yang connect dengan roh kita, manusia kita yang sebenarnya yang di dalam ini punya koneksi dengan Allah, sehingga kita mampu melewatinya.
Itulah kekuatan kita. Jadi banyak orang kelihatannya lurus, jalannya kelihatannya lurus, padahal dikatakan ujungnya menuju maut. Begitu banyak masukan-masukan, nasihat-nasihat yang kelihatannya baik, tetapi hati-hati, segala sesuatu harus diuji. Jangan sembrono. Apapun saudara di tengah-tengah kehidupan ini, pergaulan, hati-hati. Kelihatannya mudah, lurus, tetapi tipu daya iblis. Bagaimana supaya kita bisa tahu? Hidupilah firman Tuhan. Cintailah firman. Maka engkau akan sendiri tahu maksud Tuhan. Engkau akan dibawa, dituntun dengan maksud Tuhan. Segala sesuatu harus diuji dengan firman. Rasa lapar bekerja untuk seseorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Iya, karena tekanan, karena himpitan. Banyak orang kelihatannya, jual diri saja. Misalkan, ini contoh, jual diri saja, nanti kamu banyak uang, melimpah, dengan cara mudah. Kamu, ekonomimu ditolong, ekonomimu dibantu. Kamu tidak perlu stres lagi. Akhirnya dia jual diri, dia hancurkan hidupnya. Hanya sesaat. Saudara, ini hanya contoh. Saya tidak menghakimi saudara. Tapi ini contoh. Hati-hati, kelihatannya lurus kan? Kelihatannya ada jalan lurus, mudah, tapi menuju maut. Cintailah Tuhan, dekatlah kepada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Dan keputusan Tuhan yang jadi. Ayat 27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang tidak berguna adalah orang yang bodoh. Bodoh bukan karena tidak mengenyam bangku pendidikan, tetapi mereka yang terintimidasi dengan setan. Yang mereka dibujuk hidupnya, hatinya dengan setan. Dengan roh-roh jahat. Karena dunia ini masih dikuasai dengan roh-roh jahat. Maka dari itu usir roh-roh jahat dengan iman saudara. Supaya kehidupan saudara selalu disertai dengan firman-Nya. Dan bibirnya seolah-olah api yang menghanguskan. Tanpa disadari, dia terjadi pada dirinya sendiri karena kebodohannya. Ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang curang, orang yang penuh tipu muslihat, orang yang hanya kerjanya menjatuhkan dengan cara-cara yang salah. Saya mau ingatkan kepada saudara, jangan lakukan itu. Maka itu, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jangan ikuti cara-cara dunia yang kelihatannya menguntungkan. Tapi dikatakan di sini bahwa orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Jelas hasilnya bertengkar. Rugi untuk diri saudara sendiri. Mengakibatkan kerugian. Bisa-bisa saudara karena akibat curang saudara dipenjara. Atau saudara mengalami hukuman mati. Karena apa? Melakukan perbuatan-perbuatan curang. Kembalilah ke jalan Tuhan. Jika saudara melakukan demikian. Kembali kepada Tuhan, minta ampun. Minta anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan. Supaya kita diselamatkan. Dan hidup baru, hidup yang penuh pengharapan. Ayat 29. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya. Dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Jangan keras, saudara. Artinya,
Jangan hidup kita terbawa dengan emosi yang terus meledak-ledak, yang terus menyala-nyala, yang membawa kita kepada kebodohan. Ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang kena hukuman. Jangan melakukan hal-hal apapun dengan kekerasan, tetapi didiklah dengan cara Tuhan. Didiklah dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini punya prinsip. Firman Tuhan punya ketegasan. Tapi firman Tuhan juga bisa melembutkan hati manusia. Ayat yang ke-30. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Ayat 30 ini menunjukkan kepada mereka yang hidupnya berkompromi dengan hal-hal yang jahat. Setuju dengan hal-hal yang jahat. Setuju dengan hal-hal yang bodoh. Sehingga dikatakan siapa yang memejamkan matanya. Dikatakan lagi, merencanakan tipu muslihat. Dan siapa bibirnya sudah melakukan kejahatan. Dia diam saja. Dia kompromi dengan dosa, dengan hal-hal yang jahat. Dia tidak mau keluar dari jalur, dari koridor. Dia tetap di situ. Dia tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai kita ada di dalam lingkaran setan. Dan ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya, kebenaran adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang punya dasar firman-Nya, orang yang tidak terombang-ambing. Dikatakan rambut putih adalah mahkota. Ini menunjukkan orang yang setia dari masa muda. Bahkan bisa dikatakan juga dari masa anak-anak, masa muda, sampai dia tua. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap bergantung hidupnya pada Tuhan. Dia tetap tulus hati datang mencintai Tuhan. Dikatakan mahkota yang indah, mahkota kehidupan. Mari saudara tetaplah setia untuk mengikut Tuhan. Apapun kondisi saudara. Ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Buah Roh Kudus atau buah roh di antaranya adalah kesabaran. Sampai kapan? Sampai Tuhan menggenapinya. Kalau Tuhan sudah menggenapinya, maka terlaksanalah segala rencananya. Sabarlah dalam mengambil keputusan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sekali lagi sabar menunggu waktu Tuhan. Dan jawabannya pada waktu yang tepat. Indah pada waktunya. Tetap sabar. Sampai kapan sabar itu? Sampai Tuhan menggenapinya. Kalau belum menggenapinya berarti Tuhan belum selesai. Tuhan sedang proses saudara untuk menjadi sesuatu pribadi yang berkualitas. Karakter yang berkualitas. Karakter seperti karakter Tuhan Yesus. Sabar. Itu adalah bagian kita. Buah roh kesabaran. Dikatakan melebihi pahlawan. Melebihi pahlawan. Pahlawan kan punya nama yang baik, nama yang harum. Tapi saudara melebihi di atas rata-rata. Amin. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Musuh yang terbesar dari diri kita sendiri. Ego kita. Nafsu, keinginan daging kita. Dari diri sendiri. Sehingga datanglah bujukan iblis. Datanglah roh-roh jahat.
menguasai kita. Kita tidak mampu lagi. Akhirnya kita terbawa arus dunia. Dikatakan di sini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota, artinya mereka melakukan tanpa menguasai diri. Tapi saudara, kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Setiap perbuatan kita, serahkanlah pada Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan menyerah. Amin. Ayat yang ke-33, ayat terakhir. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Pada zaman itu, atau orang-orang percaya umat Israel, atau orang-orang yang percaya pada zamannya, mereka melakukan suatu membuang undi pada pemilihan rasul mereka, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ya, supaya apakah ini kehendak Tuhan, dan itu harus ditentukan dengan cara membuang undi. Tetapi perkataan Amsal ini, apakah selalu kita lakukan demikian? Tentu tidak dengan cara yang demikian. Artinya bahwa kita harus kembali kepada penasehat. Siapakah penasehat kita? Yaitu firman Tuhan. Perkataan Tuhan sendiri yang diilhamkan oleh para penulis. Sehingga dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang bertolak belakang. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Betapa mulianya, betapa berharganya. Begitu banyak pemahaman pemikiran Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam tulisan setiap para tokoh-tokoh yang diilhami oleh Roh Allah. Jadi saudara, betapa kita bangga punya Tuhan yang dunia tidak bisa miliki. Tapi Tuhan mengatasi segala-galanya. Berarti apakah kita harus selalu buang undi untuk mencari keputusan Tuhan? Tentu tidak. Tetapi marilah kita punya nasihat, yaitu firman Tuhan. Karena Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan manusia. Manusia dapat melempar undi untuk menentukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Jadi saudara, untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mengetahui cara Tuhan, rencana Tuhan, yaitu miliki nasihat, firman-Nya. Nanti Tuhan kasih kita petunjuk untuk melakukannya. Sebab dikatakan setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Libatkan Tuhan selalu. Berbahagialah kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya. Bukan berarti tidak lakukan apa-apa, tetapi berserah. Ada bagian kita yang kita lakukan, ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan. Berserahlah penuh kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menggunakan kemampuan kita selalu. Karena kemampuan kita terbatas. Tapi selalu libatkan Tuhan dalam doa dan ucapan syukur saudara. Itu saja firman Tuhan. Keputusan Tuhan yang jadi atas saudara. Tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sungguh bahwa keputusan Tuhanlah yang jadi. Kami selalu melibatkan Tuhan. Kami mohon, kami memiliki hati yang bijak,
pribadi yang bijak. Karena itulah yang menguatkan, itulah yang menyegarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, perkataan kami diurapi, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang mengutuk. Urapi perkataan kami, hatikan kami dengan pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami yang mendengar firman-Mu, kami melakukannya dengan setia. Karena sampai memutih rambut kami akan menjadi mahkota yang indah. Kami mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah memberi petunjuk atas hidup kami untuk selalu melibatkan Tuhan. Orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati dengan kebenaran firman, jangan lupa selalu klik like atau tombol jempolnya. Lalu komen di kolom komentar. Kalau saudara mengalami berkat, tangkap pesan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan share lewat handphone saudara agar banyak orang mengalami kasih Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.